Oke, this is it. 40 tahun menunggang trauma, setelah begitu banyak korban berjatuhan, setelah begitu banyak sequel-sequel yang diberangus, kita akhirnya melihat klimaks dari Laurie Strode, One Time Babysitter, melawan Michael Myers, sang babysitter killer. Pertemuan akhir dua icon horror ini benar-benar punya big match feel. Meskipun film-filmnya sendiri kurang memuaskan, tapi toh sutradara David Gordon Green berhasil juga membuild up babak akhir dari trilogi Halloween modern ini dengan perspektif yang fresh. Dalam Halloween 2018, dia membuat Laurie jadi penyintas paranoid yang hampir berbalik dari yang diburu menjadi pemburu. Lalu dalam Halloween Kills 2021, Green memperlihatkan betapa kuat dan mengerikannya demon yang harus disingkirkan oleh Laurie, bahwa monster itu telah berefek begitu besar bahkan hingga ke seluruh penduduk kota Haddonfield. Nah, saking gedenya feel-nya ini, bisa dengan gampang kubayangkan match mereka nongol jadi headline di WrestleMania, Laurie versus Michael. Namun karena sering nonton gulat itulah, aku jadi sudah sedikit mengantisipasi bahwa build up dan hype kadang bisa tak diikuti oleh eksekusi yang sepadan. Untuk final battle Laurie dan Michael ini, bayangkan kalau match The Rock lawan Austin di WrestleMania 17, tapi sebagian besarnya diisi oleh interferensi kisah romance dari dua pegulat lain yang nongol untuk mengacau. Nah, itulah yang literally terjadi pada film terakhir dari trilogi Halloween David Gordon Green ini. Halloween Ends memang memenuhi janji judulnya untuk mengakhiri semua mimpi buruk yang muncul setiap kali acara Halloween di Haddonfield. Tapi juga tidak terasa seperti akhir dari sebuah trilogi. Setting waktu kisah ini adalah 4 tahun sesudah Halloween Kills, yang mengambil kejadian hanya beberapa menit setelah ending film pertamanya. Dan dari waktunya itu saja, urgennya cerita sudah seperti lepas gitu. Ketika kita masuk dalam film terakhir ini, mood atau suasananya sudah beda. Laurie sudah menata kehidupan baru bersama cucunya Allison. Sang cucu kini jadi perawat, sementara Laurie kini berusaha mencari ketenangan personal dengan menuliskan buku tentang Michael Myers. Si pembunuh bertopeng itu memang sudah lama tidak tampak. Namun setiap Halloween, teror dan trauma yang ia bawa masih membekas. Penduduk masih dirundung takut, walau kini mereka mengekspresikan takut tersebut dengan cara yang mulai mengkhawatirkan, termasuk si Laurie. Diceritakan si Allison ini pacaran sama pemuda bernama Corey. Sebagian besar durasi dihabiskan Laurie menjadi seorang nenek yang mengkhawatirkan sampai menguntit kehidupan cinta cucunya. Laurie memang kembali jadi gak tentram, karena Laurie merasa pacarnya si Allison, si Corey, pemuda yang juga sedang berusaha merajut hidup setelah trauma yang berhubungan dengan tragedi malam Halloween, punya mata yang sama dengan mata Michael Myers. Nah, sebenarnya film ini punya cerita yang lebih baik dibandingkan film Halloween Kills yang hampa dan praktisnya nggak punya plot. Halloween Ends seenggaknya punya bahasan seputar inner demons. Bagaimana ketika sekelompok manusia penyintas yang harus berdamai dengan trauma mereka bersama, berusaha saling support sembari tidak saling membangkitkan demon masing-masing, karena setiap manusia punya momok sendiri dalam hidupnya. Nah, kisah Corey yang diperankan dengan duality atau ambigu yang tepat oleh Rohan Campbell sesungguhnya adalah penggalian yang cukup dalam tentang seberapa besar efek trauma bisa membentuk orang. Karena Corey yang dituduh membunuh anak kecil bukan saja harus menyembuhkan diri dari itu, tapi dia melakukannya sembari didera oleh orang-orang kota yang berusaha menyembuhkan trauma mereka dengan cara melemparkan batu kepadanya gitu. Nah, kisah Corey ini adalah materi yang bisa banget berdiri sendiri, yang menurutku pantas untuk mendapatkan babak tersendiri atau episode tersendiri. Halloween Ends tampak seperti masih berusaha mengekspansi cerita walaupun sudah di penghujung. Alhasil, kisah Corey jadi tidak bisa maksimal. Film mengecilkannya, seperti hanya jadi persoalan cinta terlarang saja gitu. Yang juga membawa kita ke karakter Allison yang juga semakin annoying. Sebab di umur segitu, permasalahan yang dia punya cuma gak senang neneknya gak setuju dia pacaran sama cowok gitu kan. Kasian banget memang si Andy Maticak. Percuma dia muncul di trilogi horror ikonik, tapi dari film pertama hingga terakhir, karakternya tidak mendapatkan peran yang benar-benar berarti. Semua orang cepat atau lambat bakal berhadapan dengan demon atau masalah menakutkan tertentu dalam hidupnya.
mentality fight or flight. Ketika berhadapan dengan itulah yang bakal menentukan jadi seperti apa seseorang ke depan. Laurie tahu untuk tidak kabur dari demonnya, dia memilih bertempur. Halloween Ends pada hakikatnya menegaskan yang sudah di-build up pada film yang lalu, bahwa bukan hanya Laurie yang trauma, melainkan seluruh kota. Selama 44 tahun, semua orang masih berjuang untuk healing. Masalah yang dihadapi Laurie sekarang terjadi ketika dia berusaha membantu orang lain menghadapi demon mereka, yang secara simbolik, film ini memperlihatkan bahwa ketika kita bertarung dengan demon orang lain, kita harus berhati-hati untuk tidak membangkitkan demon kita sendiri gitu. Nah, Laurie Strode ini tidak banyak melakukan apa-apa di awal-awal. Film hanya memperlihatkan dia berusaha menjalin kehidupan normal, sementara tetap menaruh curiga dan mengkhawatirkan cucunya. Jujur, untuk yang udah kena hype film ini bakal jadi duel terakhir Laurie lawan Michael, aku nggak expect untuk melihat karakternya di reset ke bentuk baru oleh film. Padahal yang kebayang ya melihat Laurie langsung jadi badass gitu. Apalagi setelah di film kedua dia nggak ngapa-ngapain. Dan memang ketika pada akhirnya mendapat kesempatan beraksi di sini, Jamie Lee Curtis menunjukkan dia tahu dan paham bahwa menunjukkan di taraf ruthless seperti apa karakter yang sudah dia perankan bertahun-tahun tersebut. Kita nonton ini pengen lihat aksi Laurie dan Curtis benar-benar jadi heroin yang cadas. Di sini dia bahkan melakukan lebih banyak aksi ketimbang Tara Basro di 2 film Pengabdi Setan digabung jadi satu. Untuk urusan aksi dan bunuh-bunuhan, film ini memang masih menunjukkan kreativitas dan sisi fun yang di tingkat hiburan yang tinggi gitu. Walaupun masih bersandar pada referensi dan throwback, tapi adegan-adegan mati di film ini terasa segar dan bikin melek. Favoritku adalah kill yang berhubungan dengan piringan hitam. Kalau nonton pasti tahu, kocak. Nah, final battle Laurie dan Michael terdeliver secara emosional. Memang, apalagi buat kita yang sudah bolak-balik ngikutin kisah mereka dalam berbagai versi. Halloween Ends ngasih sesuatu yang benar-benar terasa seperti this is the end. Namun ada tapinya. Tapi aku merasa Michael Myers sedikit terlalu banyak kehilangan tuahnya di sini. Istilahnya dia terasa lemah. Michael persis seperti yang dikatakan oleh Corey kepadanya saat topengnya direbut. Michael yang sekarang hanyalah si tua dengan topeng. Film ini mengulang kesalahan yang ada pada film Halloween 2018. Bahwa suasana mencekam, atmosfer dread-nya tuh di malam Halloween itu tidak terasa. Padahal itu sebenarnya jadi ciri khas setiap installment Halloween. Bahwa ketika Halloween datang, suasana kota jadi mencekam gitu. Dan film ini bukannya meniatkan tidak mencekam. Lihat aja openingnya kan. Keren sebenarnya opening film ini. Horor dan trauma itu masih menyelimuti kota sebenarnya. Malah ada satu sekuen montase singkat yang memperlihatkan tetap terjadi pembunuhan yang dibuat seolah dilakukan oleh Michael Myers yang menghilang. Nah, sebenarnya kalau film benar-benar mengeksplorasi dan fokus di penggalian, suasana mencekam itu harusnya hadir sejalan dengan aspek bahwa warga masih merasa diteror. Bahwa dalam healing mereka justru muncul Michael yang lain. Ini sejalan dengan kisah Corey. Nah, film tidak berhasil memvisualkan maksud tersebut. Suasana mencekamnya hanya berusaha dihadirkan lewat aksi Corey setelah dia bertransformasi, tapi itu pun kurang nendang karena malah tampak seperti korban bully yang mencari pembalasan dendam gitu. Nah, singkatnya, film ini butuh presence Michael Myers yang real lebih banyak lagi. Mungkin sebenarnya film pengen membuat Michael juga berhadapan dengan demonnya, which is his humanity, sehingga sekarang dia vulnerable dan terlihat lemah dan tak bertuah. Tapi jika benar demikian, film ini tidak melakukannya dengan baik dan jelas. Film terburu-buru memuat ada karakter baru yang sepertinya bakal jadi pembunuh kedua, sehingga dua karakter sentral utama kita tidak mendapat pengembangan ultimate yang maksimal. Malahan semuanya tidak ada yang benar-benar maksimal. Corey misalnya, malah kayak bayangkan kalau dalam sequel triloginya Star Wars, Anakin baru muncul di film ketiga. Anakin dari baik ke jatuh ke dark side itu terjadi dalam satu film, bayangkan seperti itu. Nah, Corey ini kayak si Anakin di sini. Sehingga mestinya cerita dia juga bisa di build up dari film pertama gitu. Tidak harus di film terakhir ini saja munculnya. Kan trilogi harusnya seperti demikian. Semuanya di build up dari film pertama ke film ketiga sebagai puncak. Nah, sementara kita lihat pada Halloween Ends, jadinya kayak sequel biasa gitu. Yang malah jadi membahas orang baru, serta orang lama dengan karakterisasi yang baru, karena loncat 4 tahun. Jadinya ya malah film ini kayak terasa kayak another reboot ketimbang sebuah lanjutan dari trilogi.
For now, memang film ini tampak memenuhi janjinya sebagai kisah akhir antara Laurie lawan Michael. Film memberikan kita final battle yang emosional, puncak dari nostalgia seluruh franchise, dan build up yang dilakukan dari 2 film sebelumnya. Hanya saja, untuk sampai ke momen tersebut, film melakukan ekspansi yang mengundang pertanyaan. Kenapa baru dilakukan di akhir ini? Kenapa tidak di build up juga dari sebelumnya? Film ini punya kisah yang oke, yang kalau diberikan waktu lebih banyak, yang kalau dijadikan babak atau episode tersendiri, akan bisa jadi bahasan yang keren. Namun karena film ini adalah bagian dari trilogi, kisah yang dipersembahkan di sini terasa seperti lompatan jauh yang tidak benar-benar terajut ke dalam 2 film sebelumnya, melainkan lebih mirip seperti sequel yang mereset kisahnya menjadi satu episode yang baru. Sehingga ya aku tidak bisa bilang ini adalah trilogi modern yang bagus. Tentu trilogi ini berhasil ngasih penggalian yang baru, tapi tidak benar-benar terasa work sebagai kesinambungan, melainkan kayak coret-coret ide saja gitu. Kayak soal Cory kan. Menurutku ini ide bagus, soal kota Dawnfield Trauma juga bagus. Cuma karena di film ini kelihatannya cuma seperti pengisi durasi saja, dan dibentuknya malah jadi kayak romance dan kisah bully yang cheesy, makanya jadinya ya kayak berantakan gitu. Apakah ini beneran cerita Laurie? Kenapa film malah lebih banyak bahas Cory? Lalu ujuk-ujuk baru ada final battle-nya antara Laurie dan Michael, nah kan? Jadi messy gitu. Aku berikan 4,5 dari 10 bintang emas untuk Halloween Ends. That's all we have for now. Apakah kalian percaya film ini memang bakal jadi film Halloween yang terakhir? Kenapa? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi myotherseed.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myotherseed di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.